Pemirsa, teror di Amerika Serikat mendapat perhatian khusus karena di bulan ini ada pelantikan presiden. Apakah teror ini berhubungan dengan pelantikan? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat ideologi ekstrim dan terorisme Islah Bahrawi. Selamat sore, Bung Islah. Selamat sore, Mbak Nadia. Ya, Bung Islah, dari dua insiden ini Tesla meledak di depan hotel Donald Trump dan pengendara mobil yang menabrak kerumunan orang yang merayakan tahun baru. Anda melihat ini ada keterkaitan dengan inaugurasi yang akan dilaksanakan bulan ini? Saya kira seandainya tidak ada kejadian Cybertruck yang di depan Hotel Trump yang di Las Vegas, saya kira saya agak meragukan bahwa ini ada hubungannya dengan pelantikan presiden tanggal 20 Januari nanti. Ya. Kalau saya melihat New Orleans ini murni adalah tingkat bahaya ideologi dari kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ini uniknya, ini adalah mantan tentara ya yang sudah tahun mengabdi, dia tentara cadangan. Dan dia beragama Islam yang kemudian terpapar oleh ajaran ISIS ya secara digital, saya yakin. Tapi menariknya adalah kalau dia hanya menabrakkan truk, saya kebetulan sudah melakukan kontak dengan teman-teman di Amerika ya yang juga ikut serta dalam penyidikan ini. Itu memang seandainya dia hanya menabrakkan truk, mungkin ini adalah Lone Ranger. Yang menarik adalah Lone Wolf maksudnya. Beraksi sendiri. Ya, pelaku teror sendiri. Tapi karena ada dua benda yang berupa bom, nah ini yang memungkinkan bahwa Samsudin Jabbar ini tidak sendirian. Artinya ketika ini sudah menyangkut sebuah bahan peledak, apalagi dengan pemicu jarak jauh, ini pasti ada jaringan, meskipun jaringannya mungkin terbatas. Ini memang ini satu hal yang sangat menarik kalau buat saya yang di New Orleans ya, yang di Bourbon Street ini memang daerah turis sekali, dan ini menurut saya ini terkait dengan trajektori apa yang terjadi di Timur Tengah, terutama dengan gerakan-gerakan kelompok ekstrim yang melakukan pemberontakan di Suriah. Ini saya kira ke sana. Kalau kemudian dihubungkan dengan pelantikan Trump itu karena ada Cybertruck itu. Dan yang menghubungkan kejadian dua ini sebenarnya Mbak Nadia hanya karena rentalnya sama. Iya. Rental mobilnya sama. Dari tempat yang sama di rentalnya. Iya, dari Turo juga dua-duanya. Oke, tapi Anda melihat jelang pelantikan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ini ada hubungannya dengan tadi kejahatan karena ideologi ekstrim yang membawa agama? Saya kira begitu, karena memang ideologi yang mengatasnamakan agama ya, terutama yang mengatasnamakan Islam. Saya selalu menggunakan kata mengatasnamakan, karena ini bukan ajaran Islam gitu ya. Nah, mengatasnamakan Islam ini karena mereka memang anti terhadap demokrasi, mereka anti terhadap ideologi politik yang berbasis duniawi gitu ya. Mereka memaksa supaya suatu negara itu menggunakan hukum agama sesuai keyakinan mereka. Nah, artinya ini tidak terlalu well defined ya, teridentifikasi jelas terhadap Trump, tapi yang jelas mereka anti demokrasi. Nah, coba bayangkan kalau ini seorang tentara ya. Nah, ini adalah ideologi yang mungkin harus kita pelototi semua, terutama di Indonesia ya. Ini bahwa bahaya ideologi dari kekerasan yang mengatasnamakan agama ini bisa menyasar siapa saja sebenarnya. Oke, tapi kekerasan yang mengatasnamakan agama, Anda melihat bentuk-bentuk teror apa saja yang biasa dilakukan oleh mereka yang tidak setuju dengan pemerintah? Nah, ini ketika pasukan-pasukan anti teror di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini berhasil mematahkan jaringan-jaringan teror, memang ini membuat tren baru bahwa berbagai teror itu kemudian dilakukan secara mandiri atau yang dikenal dengan lone wolf. Kemarin bulan lalu di Jerman juga terjadi ya, seorang dokter dari Arab Saudi melakukan penabrakan truk ke sebuah pasar Natal gitu. Dan di Amerika juga sudah terjadi berulang-ulang menggunakan truk, menggunakan mobil untuk ditabrakkan ke kerumunan. Di Prancis juga pernah terjadi, di Inggris juga pernah terjadi. Artinya tren-tren kejahatan mandiri, teror mandiri ini akan terjadi karena memang proses infiltrasi ideologinya itu menggunakan jalur-jalur digital yang tidak berbasis jaringan. Artinya ini bisa memapar siapa saja dan kemudian trendingnya menjadi lone wolf. Ini juga akhirnya terjadi dan menimpa apa yang dilakukan oleh Samsudin Jabbar ini. Ini sangat bahaya ya, seorang tentara yang seharusnya tingkat nasionalismenya sudah tinggi, tapi ternyata juga dia bersimpuh dan tersungkur di hadapan ideologi atasnamakan agama. Oke, Anda melihat kejahatan yang dilakukan Samsudin Jabbar, seorang veteran perang ini ada penyokong atau tidak? Kalau informasinya kan ada kemungkinan ada terinspirasi dari gerakan ISIS.
Sudah pasti, kalau terinspirasi sudah pasti. Apa yang terjadi di Arab, apa yang terjadi di Timur Tengah, itu trajektorinya selalu menentukan gerakan-gerakan ideologi kekerasan di banyak tempat di seluruh dunia. Bisa juga di Asia Selatan, di Asia Tengah, atau juga bisa di Asia Tenggara, yang mudah-mudahan tidak. Tapi memang setiap gerakan-gerakan teror yang terjadi di negara-negara Barat pun, ini memang banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini kan that is how ideology works gitu. Jadi memang ini harus diwaspadai oleh kita semua. Kalau jujur saja ya, kalau Densus 88 saya kira kalau soal jaringan semuanya sudah terselesaikan lah, bisa dipahami, sudah bisa dipetakan dan sebagainya. Apalagi kemarin Jamaah Islamiyah sudah mendeklarasikan diri untuk bubar segala macam. Tapi soal ideologi ini memang menjadi penting karena dia bisa menyasar siapa saja yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan jaringan-jaringan tertentu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Artinya kontrol sosial, kontrol politik, kontrol agama juga diperlukan supaya agama ini tidak selalu menjadi jubah-jubah yang dijadikan alat sebagai legitimasi kekerasan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Islah Bahrawi. Semoga juga dengan adanya insiden dan teror ini tidak berpengaruh terhadap inaugurasi Presiden baru Amerika Serikat. Terima kasih banyak telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu. Selamat sore, Bung Islah. Terima kasih.